Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami ya, Edi Prasetyono Channel, dan kita sekarang berada di lingkungan Kelenteng Gayatri. Nah, untuk ini kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang hubungannya dengan kekuatan maupun apa yang ada di dalam lingkungan Kelenteng Gayatri. Nah, nanti kita lihat sumur-sumur yang ada di dalam kelenteng ini, yang mana salah satu mungkin di seluruh kelenteng yang ada, hanya di Gayatri inilah yang ada sumur 7-nya. Dan ada satu lagi yang di tengah, namanya itu ada sumur ke-8 sebagai pembilas, sebagai pembersih. Ya, istilahnya kalau orang itu mungkin banyak masalahnya ya terbuanglah di sana. Namun kita mencoba, sekarang kita lihat inilah lokasi yang ada, dan ini semua tempat yang sudah menjadikan tradisi di dalam kehidupan yang ada di kelenteng ini. Jadi kelenteng salah satu yang sangat unik, yaitu adalah Kelenteng Gayatri. Nah, kita coba melakukan sesuatu. Nah, ini ada yang mandi segala dan segala. Ini adalah sumur yang pertama. Ini sumur pertama. Nah, sumur pertama ini ya menurut saya salah satunya bisa dilihat di sini ada namanya satu sumur Sriningsih. Ya, gunanya guna menerangkan ya lahir dan batin. Jadi ini sumur yang namanya ini. Nah, kita coba melewati jalur sini saja ya supaya enak, jangan sampai dilihat. Dan kita lihat dari sini. Nah, ini kan mandi yang sumur pertama. Ini sumur pertama namanya satu Sriningsih. Ya, gunanya untuk menerangkan lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan adanya orang-orang yang mandi di sini, semuanya lahir batinnya itu akan bersih, gitu ya. Nah, ini salah satu nih yang harus kita lihat. Jadi ada sesuatu yang kita bisa ini lihat di sini juga ada nih, ya. Mandi dari sumur 1 sampai dengan sumur 7, masing-masing sumur 7 gayung. Jadi mandi itu ada aturannya 7. Nanti kita bahas tentang 7-nya tadi. Nah, yang kedua, ini ada sumur namanya Sri Waras. Gunanya sehat dan sentosa. Sehat ya tentunya untuk lahir, ya, waras dan sebagainya ya untuk jiwa dan raga, agar jiwa dan raga kita itu bisa sehat lahir dan batin lah. Kalau menurut saya seperti itu. Namun ya kalau saya bilang di sini ada sesuatu yang kekuatan ini dari leluhur. Nah, leluhur yang di sini adalah yang pertama kali mungkin datang ke tempat ini dan bisa memberikan ya seperti saat sekarang orang menikmati yang namanya Kelenteng Gayatri ini, ada sesuatu ya yang jadi bilang aneh, tapi nyata ada 7 sumur. Nah, saya katakan 7 sumur ini tentunya kalau kita lihat, nah tujuan. Jadi mandi di sini mungkin mandinya ya adalah sedikit banyaknya yang namanya manfaat faedah, tapi yang paling penting adalah tujuannya. Tujuannya pertama bukan air ini yang bisa memberikan sesuatu sampai doanya, bukan. Tetapi mandi di sini adalah hitungannya seperti membersihkan yang namanya lahir dan batin kita, pikiran kita. Nah, ini mandi di sini. Nah, yang ketiga nih. Di sini ada namanya Sri Lungguh. Lungguh itu adalah kedudukan, ya, derajat. Jadi di sini memang sudah dibuat oleh orang yang pertama kali di sini, dibuat sumur ini ada 7, yang satu tadi adalah sumur pertama, sumur kedua, dan ini ada sumur ketiga namanya lungguh atau duduk derajat. Yang mudah-mudahan orang yang mandi di sini pun ya dia akan diangkat derajatnya, derajat, pangkat, kejayaannya sebagai orang yang ininya. Tapi bukan air itu, semua yang mengabulkan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya, Tuhan yang Maha Kuasa yang mengabulkan doa-doa kita di sini. Nah, ini ada satu lagi yang keempat, namanya Sri Kuna Ratih Kumajaya, untuk mencari jodoh, ya. Jadi cari jodoh. Dan ini tidak semata-mata dibuat begini. Maka tujuan dari 7 sumur yang ada di sini mungkin salah satunya tujuan kita. Bukan 7-7-nya juga untuk kita dapatkan.
Dan itu kan mustahil juga kalau kita dapat 7-7-nya. Dari mulai kedudukan, jodoh dan sebagainya kan enggak juga ya. Jadi satu-satulah yang harus kita dapatkan di sini apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, saya mendapatkan sesuatu yang apa ya? Nah, ini ada yang dari leluhur nih. Jadi leluhur ini ada dan bisa komunikasi dengan kita, tapi enggak kita bahas. Cuman saya hanya minta dia oke, dia menyetujui apa yang kita inginkan, apa yang kita bicarakan di sini kayaknya dia oke. Ya. Nah, ini kelihatan. Jadi apa? Supaya apa? Supaya kita itu bisa direstui mandi di sini. Karena apa? Ini kan punya tempat, punya orang. Ya kan, bukan kita. Nah, kayak jangan sembarangan di tempat ini. Di sini kalau ada tempat ritual, ada segala macamnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, satu lagi, yang ini nih. Ini namanya sumur kelima. Namanya sumur Sri Rezeki. Ya, gunanya usaha untuk mencari rezeki. Ya, rezeki bukan hanya termasuk kalau udah mandi di sini dapat rezeki, enggak. Tapi dia harus sudah usahanya, dia harus bisa memberikan kontribusi juga sebagai manusia yang berfisik. Dia harus kerja, harus usaha. Rezekinya itu ya selamping itu Tuhan, ya kita juga meminta dengan Tuhan, ya mandi bersih supaya hati dan pikiran kita bersih. Usaha itu tidak boleh dikotori dengan niat-niat yang jelek. Ya, oke nih sekarang ada lagi sumur keenam. Sumur keenam ini ada Dewi Sri Mulyasari untuk pengobatan. Nah, di sini pengobatan ini bisa aja. Jadi kayak orang mungkin dia apa tentang bicara sebagai paranormal, sebagai orang-orang yang pinter dalam arti dia untuk pengobatan lah. Tapi bukan itu semata-mata habis dari sini tuh kita bisa jadi ngobatin orang juga, enggak juga. Dan ini adalah salah satu yang harus kita ikutin aja. Semua kembali lagi kepada Tuhan yang kuasa. Namun intinya mandi adalah membersihkan. Membersihkan yang pertama secara lahir. Itu adalah lahiriah, ya, kotoran yang ada. Yang kedua, kita juga memandikan batiniah dan pikiran kita yang kurang baiklah. Itu kita bersihkan, kita hilangkan. Sambil menuju kepada sumur ke-7. Nah ini, sumur 7 yang namanya Sri Ponco Warno. Ya, gunanya segala tolak malapetaka. Jadi malapetaka itu bisa. Jadi kalau kita urutin dari sana, ya, yang namanya ada rezeki, ada yang namanya jodoh, ada yang namanya derajat, ada yang namanya apa kedudukan dan sebagainya. Di sini malapetaka. Nah, malapetaka ini dianggap terakhir dari 7 sumur tadi apa? Supaya kita hidup itu jangan banyak masalah. Ya kan? Kenapa? Kita banyak masalah, ya kita juga tidak akan bisa dapat yang namanya kedudukan, dapat yang namanya rezeki, dapat yang namanya juga itu yang namanya jodoh. Nggak mungkin karena kita banyak masalah. Nah, habis dari sini semua masalah itu kita tumpahkan di sini. Nah, barulah kita masuk nih ke sini nih, di sumur 8 nih. Ya, ini sumur 8. Sumur ke-8 tuh adanya di tengah loh. Tuh. Di tengah sana. Sumur 8 itu ada di tengah yang kita disarankan untuk mandi 7 gayung di sumur itu. Dan 1 gayung lagi diambil untuk apa? Untuk dibawa ke kamar bilas supaya kita dibersihkan, jangan sampai ada kotoran yang nyangkut. Ya. Ya, ingat ini, niat kita di dalam mandi di sumur 7 ini adalah satu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ini kan buatan juga dari alam. Ya, kalau toh ada buatan manusia juga ada buatan manusia, tapi pada hakikatnya semua kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita mandi di sini hanya sekedar ya ikhtiar orang, boleh-boleh saja. Namun tadi saya dapat ada seseorang yang datang ke saya itu dari leluhur yang udah jauh. Ya, ya kalau saya ikutin, ini saya tinggi nih, ini jinjit nih. Ya, ini orangnya tinggi. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah orang pertama di sini. Nah, ketinggian. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengan diiringi oleh leluhur di sini yang sudah orangnya tinggi,
Ya, kita juga akan mendapatkan ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian berpikir, ketinggian derajat, ya. Nah, mudah-mudahan doa kita pun sampai kepada yang maha tinggi. Itu kuncinya. Jadi kuncinya adanya di kita, hati dan pikiran kita. Bersihkan dulu semua pikiran kita, buang jauh-jauh yang namanya sirik, dengki, iri, dendam dan lain-lain itu buang. Buangnya di sini. Ya mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan derajat ya dari Tuhan yang Maha Kuasa dengan perantara sumur-sumur hijau. Sekali lagi, saya katakan bahwa salah satu kelenteng yang paling hebat dan paling unik adalah kelenteng Gayatri. Nah, teman-teman yang masih belum datang kemari, datang nih ke sini nih. Mandi di sini nih, sama-sama, ya kan? Tapi tolong sopan santunnya dijaga. Dan ini salah satu keunikan dan termasuk kelenteng masuk juga dalam destinasi yang namanya wisata. Ya, ada kolam, ada tempat-tempat sembahyangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian bisa datang kemari dan jangan lupa ya like, subscribe, komen dan pencet loncengnya untuk mengikuti kembali kami di dalam channel YouTube Edi Prasetyono. Ya, semua sampai di sini dulu. Nanti kita teruskan untuk hal-hal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.